jam berikutnya sudah mulai turun air keruhnya. Ini saya ambil dari air hujan. Kemudian yang ini 3 jam berikutnya sudah mulai bening. Ini diambil dari air sungai. Dan sementara 3 jam berikutnya untuk air mineral ini ternyata masih sama dan tidak ada perubahan. Oke, masukkan dulu ke penggilingannya. Oh iya, sudah on ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga kondisi. Jika ingin keluar, silakan gunakan masker dan jangan lupa selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa silakan absen baik melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp group. Anak-anak semuanya, berbicara tentang air. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh manusia. Namun tak jarang kita juga mengalami yang namanya kesulitan air, apalagi di dalam musim kemarau. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan air bersih? Bisa melakukan dengan cara sederhana ataupun bisa juga menggunakan sistem buatan. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang alat penjernih air, di mana pembahasan yang akan kita pelajari yang pertama adalah sistem penyaringan air dari bahan alami. Kemudian yang kedua yaitu adalah penjernih air dari bahan buatan. Silakan videonya disimak baik-baik. Anak-anakku semuanya, di awal pembukaan saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya air ini merupakan salah satu sumber kehidupan manusia yang patut kita syukuri. Namun, ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan yang namanya air bersih. Cara yang paling mudah dan paling umum digunakan dengan membuat saringan air dengan secara sederhana. Mana pada daerah yang memiliki sumber mata air permukaan tanah, penelitian dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan daerah tanpa sumber mata air, di mana kemungkinan ini harus dilakukan melalui pengeboran terlebih dahulu. Nah, penanggulangan secara cepat dapat dilakukan dengan cara melakukan penyaringan air dengan menggunakan beberapa teknik, ataupun dengan cara buatan, bisa dengan cara modern ataupun secara alami dan tradisional. Di penyaringan yang kita gunakan ini bisa beraneka ragam, dengan cara sederhana bisa, dengan cara alami bisa, dengan cara modern juga bisa. Ya. Masuk ke materi sistem daripada penyaringan air dari bahan alami. Ya. Secara umum, ini proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Ya. Proses ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, ini untuk menghilangkan gas-gas terlarut. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa yang tidak enak.
Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu untuk membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Ini tujuan daripada proses penyaringan. Ya, ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah yaitu dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Yang pertama kita bahas tentang teknik penyaringannya. Teknik penyaringan beberapa cara sederhana untuk penyaringan air ini contohnya sebagai berikut. Yang pertama dengan menggunakan saringan kain katun. Di mana pembuatan saringan air dengan menggunakan katun ini merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana. Ini biasanya saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh tersebut. Ini fungsinya, di mana air hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain katun yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu saringan kapas. Bisa juga menggunakan saringan kapas. Teknik saringan air ini dapat membersihkan hasil yang lebih baik dari teknik sebelumnya, yaitu teknik menggunakan kain katun. Ya. Kemudian penyaringan yang sederhana itu menggunakan sistem aerasi. Sistem aerasi ini merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Di mana dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida ini mempengaruhi rasa dan bau dari air tersebut dapat dihilangkan. Selanjutnya yang keempat, saringan pasir lambat atau SPL dikenalnya. Nah, saringan pasir lambat ini merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Selanjutnya yaitu sistem saringan pasir cepat atau SPC. Saringan pasir cepat ini sama halnya dengan saringan pasir lambat, di mana terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Ini hampir sama sebetulnya. Jenis penyaringan selanjutnya yaitu dengan sistem Gravity Fed Filtering System atau dikenal dengan istilah GFS. Ya, sistem GFS ini merupakan gabungan antara saringan pasir cepat dengan saringan pasir lambat, di mana air bersih dihasilkan melalui dua tahap. Yang pertama, ini air disaring menggunakan SPC dulu, kemudian menggunakan saringan SPL. Nah, itu untuk sistem GFS ataupun Gravity Filtering System. Yang selanjutnya yang ketujuh ataupun di bagian G ini saringan menggunakan arang, di mana saringan arang ini dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan satu buah lapisan arang. Ya, yang mana lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada di dalam air baku. Jadi ini bertujuan untuk menghilangkan rasa bau kalau saringan arang. Selanjutnya saringan keramik. Saringan keramik ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Ini paling enak sebetulnya, di mana air bersih ini didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Dan yang terakhir sistem saringannya yaitu dengan sistem saringan cadas. Saringan cadas ataupun dikenal dengan istilah jempeng ini mirip dengan saringan keramik, di mana air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Jadi dari batu ya, ngambilnya sebetulnya hampir sama dengan keramik, tidak jauh berbeda.
Kemudian teknik yang kedua yaitu dengan teknik pengendapan. Beberapa proses dalam teknik pengendapan untuk air bersih ini yaitu dengan menggunakan biji kelor, di mana biji buah kelor ini mengandung zat aktif rhamnosloki benzil. Waduh, namanya susah. Yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan tawas. Tawas ini berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air, di mana lama pengendapan ini sekitar 12 jam. Sementara fungsi tawas sendiri hanya untuk pengendapan, namun tidak berfungsi untuk membunuh kuman. Yang bagian C yaitu berupa kaporit. Ini biasanya digunakan di dalam kolam renang nih. Yang mana kaporit ini berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Dan lamanya pun hampir sama, sekitar 12 jam. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat berupa kapur gamping. Kapur gamping ini berfungsi untuk pengendapan, tetapi membutuhkan waktunya lebih lama, yaitu sekitar 24 jam. Lebih lama daripada kaporit ya. Di mana kapur gamping ini berfungsi untuk menaikkan pH air, tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman. Kita lanjutkan yang terakhir yaitu berupa arang batok kelapa. Di mana bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau rasa tidak enak dalam air dan juga bisa menjernihkan air. Yang kedua, bahan dan alat penjernih air dengan bahan alami. Bahan penyaring adalah suatu material yang dapat menyerap berbagai kotoran, zat kimia, dan polutan lain yang ada dalam air. Bahan penyaring ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bisa berupa bahan alam dan juga bisa berupa bahan buatan. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan alat penjernih air yaitu diantaranya adalah gergaji yang berfungsi untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda tertentu. Kemudian yang kedua ada bor. Ini berfungsi untuk membuat ataupun memperbesar lubang pada kayu, aluminium, dan bahan lainnya. Kemudian yang selanjutnya alatnya yaitu berupa pisau, alat yang digunakan untuk memotong ataupun menghaluskan benda. Kemudian yang terakhir yaitu alatnya berupa palu, di mana alat palu ini digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium. Yang ketiga, teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan alam. Untuk membuat alat penjernih air ini dibutuhkan kemampuan beberapa teknik. Yang pertama yaitu tekniknya memotong, di mana bahan yang berbeda ini akan menentukan jenis alat pemotong yang berbeda pula. Misalnya kita memotong kawat dengan menggunakan tang potong, bukan dengan gergaji. Walaupun bisa, namun alangkah baiknya dengan menggunakan tang potong. Kemudian teknik yang kedua yaitu berupa melubangi. Untuk membuat sebuah lubang pada bahan sesuai ukuran dengan bantuan berupa bor, bisa pisau raut, ataupun paku. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik menyambung. Di mana teknik menyambung ini dapat dilakukan dengan cara mengelem, bisa dengan cara mengelas, ataupun dengan cara menyekrup, atau juga bisa dengan cara mengikat. Ini beberapa teknik yang harus dimiliki kemampuannya oleh pembuat alat penjernih air. Nah, pembuatan alat penjernih air ini dapat dilakukan melalui prosedur ataupun tahapan sebagai berikut. Yang pertama, apa tahapannya? Ini menentukan ataupun memutuskan model bentuk apa dan ukurannya apa alat penjernih air yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, membuat sketsa gambar benda yang akan kita
buat dan gambar teknik yang dilengkapi dengan ukurannya. Rencana yang ketiga ini menentukan dan menyiapkan alat tangan atau hand tools yang akan digunakan dan bahan alam apa saja yang diperlukan. Kalau seandainya ingin menggunakan bambu, bisa menggunakan galon, bisa menggunakan ember, juga bisa. Ini bahan-bahannya. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan langkah membuat alat penjernih air, yaitu menentukan bagian mana yang akan dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya, membuat dan merakit alat penjernih air sesuai dengan perencanaan. Dan yang terakhir, yaitu menguji. Ini merupakan bagian paling penting dalam pembuatan alat penjernih air dan dilanjutkan dengan penyempurnaan. Ini tahapan-tahapan dalam pembuatan alat penjernih air dari alami. Kemudian yang keempat yaitu tahapan pembuatannya. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana di dalam perencanaan ini terdiri dari ide gagasan dan identifikasi kebutuhan. Ide gagasannya apa? Satu buah penjernih air dari bahan alami. Kemudian identifikasi kebutuhannya, yaitu pembuatan penjernih air ini berdasarkan bahan dan alat yang ada di sekitar kita. Yang pertama, bahan-bahannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu bisa berupa potongan batu, bisa berupa ijuk, kemudian ditambah juga dengan arang tempurung kelapa atau batok kelapa. Ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan pasir dan kerikil. Ya. Kemudian bahan lain yang perlu disiapkan, bahan penunjangnya bisa menggunakan galon bekas. Ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan drum plastik. Ya. Ya. Kemudian ditambahkan dengan pipa paralon PVC yang berdiameter 0,5 inci ataupun yang kecil ya. Kemudian keran air, lem paralon, kemudian selotip dan ember serta kawat. Ini bahan-bahan yang diperlukan dan juga yang disiapkan untuk pembuatan wadah daripada penyaringan airnya. Alat-alat yang dibutuhkannya yaitu bisa berupa gergaji ataupun juga bisa menggunakan gergaji besi dan juga amplas. Ini alat-alat yang dibutuhkannya. Kemudian proses pembuatannya yang pertama yaitu membuat pipa penyaringannya terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam membuat pipa penyaringan yang pertama, siapkan pipa paralon ataupun PVC yang berdiameter sekitar setengah inci dengan panjang 35 cm. Kemudian lubangi sekeliling pipa secara teratur dengan jarak sekitar 20 cm. Setelah itu, bagian dari pipa yang dilubangi ini dibalut dengan ijuk, kemudian ijuk diikat dengan kawat, di mana ujung pipa dimasukkan ke soket ulir. Soket bahasa kitanya mungkin soket drat kali ya. Nah itu. Kemudian lubangi drum ataupun bak pengendapan dan penyaringan dengan jarak sekitar 10 cm dari dasar drum. Nah, pada tabung pengendapan, ini buat lubang kedua pada dasar drum dengan tutup sebagai tempat membuang endapan keluar. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini gambarnya ya. Kemudian pasang pipa penyaring yang menggunakan ijuk pada kedua tabung seperti terlihat pada gambar berikut. Nah ini gambar daripada pembuatan selotip, kemudian juga soket besinya, kemudian keran dan juga ijuk yang sudah di paralon yang sudah direkatkan dengan ijuk. Kemudian yang kedua, membuat
drum ataupun bak pengendap penyaringnya. Yang pertama, sediakan tabung atau drum yang kosong. Kemudian isi drum penyaring berturut-turut dengan kerikil sekitar 20 cm. Setelah itu, isi dengan ijuk sekitar 5 cm. Kemudian tambahkan pasir 20 cm. Tambahkan arang tempurung kelapa sekitar 10 cm atau 20 cm. Kemudian ditambahkan ijuk 10 cm dan potongan bata sekitar 10 cm. Nah, ini cara pembuatan pengendap dan penyaringnya. Ini cara pembuatannya. Kemudian kita lanjutkan. Tunggu kira-kira sekitar 30 menit, kemudian alirkan air dari drum pengendapan ke dalam drum penyaringan. Ya. Kemudian aliran air yang keluar dari drum ini disesuaikan dengan masukan dari drum pengendapan. Kalau kita lihat gambarnya akan seperti ini, ya. Dari mulai air kotor, kemudian masuk ke dalam drum pengendapan, ya, kemudian masuk ke dalam drum penyaringan, dari drum penyaringan menjadilah air bersih. Nah, itulah materi untuk pertemuan kali ini. Silakan untuk tugas di rumahnya kerjakan LK 2.1-nya, yaitu mengidentifikasi jenis air dan penjernihan air secara sederhana. Ya, silakan ambil 3 buah gelas bening, kemudian isilah dengan 3 jenis air yang berbeda, yaitu air dari keran ataupun dari sumur, kemudian yang kedua jenis air hujan, dan satu lagi air sungai. Nah, kemudian lakukan uji coba dengan cara pengendapan sederhana, dan catatlah perubahan yang terjadi pada air tersebut, contoh pada tabel yang sudah disediakan. Ini contohnya, kalau kita lihat tabelnya seperti ini. Nanti dalam 3 jam hasilnya seperti apa, gambarnya silahkan difoto, kemudian ditempelkan ke dalam tabel tersebut. Kemudian kalau seandainya sudah sampai 3 jam, 6 jam kemudian, ataupun 6 jam berikutnya, hasilnya seperti apa. Baik mulai air keruh, ya, air sungai, dan juga air hujan. Nah, silakan nanti menggunakan uji coba penjernihan secara paling sederhana. Itulah materi untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.